Seringkali kita melihat organisasi yang memiliki banyak individu cerdas, namun ketika individu tersebut pergi, kecerdasan organisasi itu pun turut hilang. Mengapa hal ini terjadi? Jawabannya adalah karena ketiadaan strategi yang jelas dalam mengelola aset pengetahuannya. Nah, mengacu pada materi yang kami sajikan, strategi knowledge management bukan sekedar tentang pengarsipan dokumen, bahkan lebih dari itu. Knowledge management adalah sebuah metodologi terstruktur dan pola keputusan fundamental. Tujuannya adalah menerapkan arah jangka panjang agar aset intelektual perusahaan dapat dikelola, dijaga, dimanfaatkan untuk mendukung tujuan strategi bisnis. Lalu selanjutnya, mari kita pahami esensi dan filosofi di balik strategi ini. Kita perlu mengubah cara pandang yang lama dengan menganggap manajemen pengetahuan sebagai prosedur administratif semata. Seperti yang kita lihat di slide 2, filosofi utama adalah menempatkan knowledge management sebagai lapisan kecerdasan organisasi, di mana terdapat 3 poin krusial yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, bukan sekedar sebagai prosedur. Knowledge management entitas adalah hal yang hidup, bukan sekedar tumpukan aturan baku. Yang kedua, lapisan kecerdasan dinamis, di mana transformasi ini terjadi ketika knowledge management berevolusi dari sekedar manajemen dokumen fisik menjadi sistem cerdas yang membantu organisasi mengambil keputusan dengan cepat. Ketiga, keselarasan dengan bisnis, di mana strategi knowledge management tidak berdiri sendiri, ya harus berjalan beriringan dengan mendukung penuh strategi utama perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Lantas, bagaimana pengetahuan itu bekerja dalam sebuah organisasi? Proses ini digambarkan melalui siklus hidup pengetahuan modern, di mana dalam pendekatan modern yang kami rangkum pada slide 3, terdapat 6 tahapan komprehensif yang saling bersinambungan. Di mana yang pertama adalah menciptakan atau create. Ini adalah hulu dari segalanya, di mana pengetahuan baru lahir melalui riset dalam ide-ide inovatif. Lalu yang kedua dengan menangkap atau capture. Ide yang muncul harus segera diidentifikasi dan diambil, yang bersumber dari internal karyawan maupun eksternal. Yang ketiga, menyempurnakan atau refine. Ini adalah tahap yang sangat penting di mana pengetahuan mentah harus ditempatkan dalam konteks yang tepat agar mudah dipahami oleh orang lain. Yang keempat, menyimpan atau store. Pengetahuan diarsipkan dalam repositori digital yang terorganisir dengan rapi, bukan sekedar ditumpuk. Yang kelima adalah mengelola atau manage. Di sini kita memastikan bahwa pengetahuan tersebut tetap mutakhir atau up to date, tervalidasi kebenarannya dan terlindungi keamanannya. Yang keenam adalah puncaknya, yaitu menyebarkan atau disseminate. Mendistribusikan pengetahuan tersebut kepada pihak yang membutuhkan di waktu yang tepat. Nah, siklus ini akan terus berputar untuk memastikan organisasi selalu berkembang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dengan menjelaskan 2 pendekatan utama dalam strategi manajemen pengetahuan, yaitu strategi kodifikasi dan juga strategi personalisasi. Kedua strategi ini menjadi fondasi penting dalam bagaimana organisasi modern mengelola pengetahuan baik yang bersifat eksplisit maupun tacit. Bisa dilihat dari gambar tersebut, di sini strategi manajemen pengetahuan berada di pusat organisasi dan juga menghubungkan manusia, proses, serta teknologi untuk memastikan pengetahuan dapat dikelola secara optimal. Nah, selanjutnya strategi pertama yaitu strategi kodifikasi yang merupakan pendekatan manajemen pengetahuan yang berfokus pada transportasi pengetahuan individu menjadi aset organisasi. Pengetahuan ini yang sebelumnya hanya tersimpan dalam pikiran karyawan, pengalaman kerja, atau kebiasaan operasional dapat diubah menjadi pengetahuan eksplisit seperti dokumen, laporan, standar operasional prosedur, manual kerja, hingga basis data digital. Nah, di sini ada gambarnya di mana strategi kodifikasi ini menekankan penyimpanan pengetahuan ke dalam sistem sehingga organisasi ini dapat mencapai efisiensi, konsistensi, dan
skalabilitas. Strategi kodifikasi ini sangat cocok untuk diterapkan pada organisasi dengan tingkat pengulangan pekerjaan yang tinggi seperti sektor manufaktur, perbankan, asuransi, dan layanan publik. Di era digital ini dan kecerdasan artifisial, strategi kodifikasi ini menjadi semakin penting karena sistem AI membutuhkan data yang terstruktur dan tervalidasi. Dan tanpa kodifikasi yang baik, AI berisiko menghasilkan informasi yang keliru atau dikenal sebagai halusinasi AI. Namun demikian, strategi kodifikasi ini juga memiliki keamanan jika diterapkan secara terlalu kaku. Misalnya, organisasi ini dapat kehilangan fleksibilitas, kreativitas, serta menghadapi risiko data yang usang. Nah, selanjutnya ada strategi personalisasi. Strategi personalisasi ini menempatkan manusia sebagai pusat utama dalam proses berbagi pengetahuan. Strategi ini menggunakan pendekatan person to person, di mana transfer pengetahuan terjadi melalui diskusi informal, mentoring, serta kolaborasi antar tim dan komunitas of practice. Dapat dilihat dari gambar di mana di sini bisa dilihat bahwa interaksi antar individu ini menjadi elemen utama dalam proses penciptaan dan berbagi pengetahuan. Fokus utama strategi personalisasi ini adalah pengetahuan tacit, yaitu pengetahuan yang bersifat pengalaman, intuisi, nilai, dan konteks personal yang sulit dituangkan ke dalam dokumen tertulis. Nah, dalam praktiknya, strategi personalisasi ini sangat bergantung pada budaya organisasi yang terbuka dan saling percaya. Tanpa kepercayaan, proses berbagi pengetahuan ini tidak akan berjalan secara efektif. Teknologi dalam strategi ini hanya berperan sebagai fasiliator, misalnya sistem expert, vendor, atau platform kolaborasi digital. Terus, fokus utama strategi personalisasi ini adalah Nah, selanjutnya dalam praktiknya, strategi personalisasi ini sangat bergantung pada budaya organisasi yang terbuka dan saling percaya. Tanpa kepercayaan, proses berbagi pengetahuan tidak akan berjalan secara efektif. Teknologi dalam strategi ini hanya berperan sebagai fasiliator, misalnya sistem expert vendor atau platform kolaborasi digital. Dengan demikian, strategi kodifikasi dan strategi personalisasi ini merupakan dua pilar utama dalam manajemen pengetahuan modern yang saling melengkapi untuk mendukung keberhasilan organisasi. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pada bagian 4 itu ada model ambidextrous atau menyeimbangkan kodifikasi dan personalisasi. Pada penelitian terbaru tahun 2023 sampai 2025 menunjukkan bahwa organisasi yang paling sukses menggunakan pendekatan ambidextrous dalam manajemen pengetahuan, yang dimana ambidexterity dalam QM berarti kemampuan organisasi melakukan eksploitasi terhadap pengetahuan yang sudah ada melalui kodifikasi guna mencapai efisiensi, sekaligus melakukan eksplorasi terhadap pengetahuan baru melalui personalisasi guna mencapai inovasi masa depan. Di sini ada tabelnya tentang perbandingan karakteristik strategi kodifikasi dan personalisasi berdasarkan literatur 2024 sampai 2025. Yang dimana itu ada di sini itu model utamanya itu people to document, atau strategi personalisasinya itu person to person. Selanjutnya tujuan utamanya itu efisiensi dan standarisasi. Adapun strategi personalisasinya itu inovasi dan kustomisasi. Selanjutnya dimensinya itu jenis pengetahuan. Strateginya itu ada eksplisit, data, manual, dan strategi personalisasinya itu ada tacit atau intuisi ataupun pengalaman. Selanjutnya dimensinya itu peran IT. Strateginya itu repositori dan mesin pencari. Kalau strategi personalisasinya itu jaringan sosial dan kolaborasi. Selanjutnya output. Di sini ada penghematan biaya, reusability. Adapun strategi personalisasinya itu solusi unik, kreativitas. Ada learning organization. Di sini konsep learning organization atau LO
adalah sebuah filosofi organisasi yang secara aktif memfasilitasi pembelajaran bagi seluruh anggotanya dan terus-menerus mentransformasi dirinya untuk tetap kompetitif. Dalam konteks QM, LO dipandang sebagai budaya dan kapasitas yang diperlukan agar strategi QM dapat berjalan dengan efektif. Pada 5.1 itu 5 disiplin change di era digital. Ada 5 bagian itu. Yang pertama itu system thinking atau berpikir sistem, yang dimana di sini kita memahami interkoneksi antar bagian dalam organisasi dan ekosistem digital secara keseluruhan untuk penyelesaian. Adapun pada bagian 5.2 sinergi QM dan learning organization, di sini tuh ada hubungan antara manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar bersifat komplementer, di mana keduanya ini berfungsi sebagai dua sisi dari mata uang yang sama dalam menciptakan daya saing organisasi. Selanjutnya itu organisasi pembelajar dipandang sebagai entitas yang memiliki kapasitas intelektual untuk terus beradaptasi dengan disrupsi pasar melalui proses pembelajaran yang terintegrasi di tingkat individu, tim, organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks ini juga QM itu bertindak sebagai mesin yang memastikan pengetahuan mengalir tepat sasaran, sementara LO adalah bukan bahan bakar atau kondisi budaya yang memungkinkan mesin tersebut beroperasi secara optimal. Kalau lebih jauh lagi, sinergi ini memungkinkan organisasi untuk melampaui pembelajaran aktif atau single loop menuju pembelajaran transformasional atau triple loop. Selanjutnya, kegagalan sering terjadi karena organisasi ini terlalu fokus pada dimensi teknologi QM tanpa membangun kapasitas yang ini dalam belajar anggotanya, itu yang mengakibatkan fenomena tidak ada nilai tambah atau keamanan psikologis. Pada bagian 6 itu ada analisis mendalam atau kelebihan dan kekurangan strategi QM. Yang pertama itu akselerasi pengambilan keputusan, yang kedua itu efisiensi biaya operasional, yang ketiga itu peningkatan inovasi, yang keempat retensi aset intelektual, yang kelima atau yang terakhir itu kepuasan pelanggan. Selanjutnya contoh penerapan dan studi kasusnya itu misalnya ini PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia melalui Direktorat Digital Business menerapkan strategi QM dalam program Mingguan Innovation Day. Program ini menggunakan model SECI sebagai kerangka kerja utama, mengelola SDM sebagai aset yang dapat ditiru. Di sini pengetahuan dibagikan melalui media digital seperti YouTube dan website internal National Organization for Innovation. Yang 7.3 itu ada UMKM Furniture CV DNA Bali Indonesia 2024. Adapun peneliti mengembangkan sebuah prototype Knowledge Management System atau QMS berbasis website untuk CV DNA Bali. Sistem ini dirancang untuk mengkodifikasi pengetahuan eksplisit terkait kegiatan pemesanan, penjualan, dan proses produksi. Fitur-fitur utama dalam prototipe-nya ini meliputi yang pertama itu ada search. Ini memudahkan karyawan mencari data teknisi produksi furniture. Yang kedua itu ada Orstaff, basis data, kompetensi, dan peran tiap anggota tim. Yang ketiga itu ada galeri, dokumentasi visual hasil produksi sebagai referensi standar kualitas. Yang keempat itu ada forum diskusi, media untuk berbagi pengalaman teknis antar pengrajin. Pada bagian 7.4 itu ada Microsoft integrasi AI dalam QM.